Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kita masih melanjutkan seri Pillars of Faith atau pilar-pilar iman kita, dan topik yang kita soroti pada kesempatan ini adalah hukum Allah. Apakah hukum Allah itu masih relevan bagi orang Kristen di zaman modern ini? Dan apa tujuan Allah menurunkan hukum ini? Apakah untuk menjadi beban ataukah untuk kebahagiaan kita? Kita akan melihat bukti-bukti Alkitabiah yang akan menolong saudara dan saya untuk memperoleh pengertian yang komprehensif dari topik ini. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung bersama dengan kami, dan Anda yang mengikuti tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif atau mungkin pikiran saudara, pendapat saudara sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Dr. Swinis Tandidio, Master of Arts in Religion, Master Research in Reformed Theology. Telah menikah dengan Ibu Marlin Sepang, SPD, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, yaitu Alin dan Andrew. Dalam pengalaman pendidikan, narasumber kita menamatkan pendidikan S1 dari Universitas Kelabat pada tahun 1999 dan S2 tahun 2006 dari IAS Filipina. Narasumber kita telah memperoleh gelar doktor dari 3 institusi yang berbeda. Pada tahun 2009 dari VUA Amsterdam, dan saat ini masih dalam proses penyelesaian disertasi untuk gelar doktoral yang kedua dari institusi yang sama. Juga pada tahun 2017 dari UKIT dan 2018 dari STT Ekumene. Telah melayani selama kurang lebih 25 tahun dan saat ini dipercayakan sebagai Field Secretary Gereja Masih Eten Hari ke-7 untuk daerah Conference Minahasa. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman dari hamba Tuhan, saya percaya ini akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita menggali topik yang sangat penting dan krusial ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Tandidio? Kabar baik, shalom. Ya, shalom. Terima kasih Pendeta. Di tengah-tengah kesibukan boleh meluangkan waktu untuk datang di studio, melayani bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan karena Tuhan berkehendak. Amin. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami, karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih untuk pertolongan-Mu sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Urapan Tuhan secara khusus kiranya boleh menjadi bagian hamba-Mu, Pendeta Swinis Tandidio, yang akan menyampaikan dan menuntun dalam pembelajaran ini. Kuasa Roh Suci menolong hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai landasan diskusi kita, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal 7 ayatnya yang ke-12. Roma 7 ayatnya yang ke-12 mengatakan, jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Demikianlah bacaan Alkitab yang menjadi landasan diskusi kita, dan mari kita langsung kepada narasumber kita. Baik Pendeta Dr. Swinis Tandidio, saat ini kita berfokus kepada hukum Allah. Nah, sebagai pendahuluan, kira-kira bagaimana hukum Allah itu, sifat dari hukum Allah itu seperti yang digambarkan di dalam Alkitab. Bagaimana Pendeta melihat pertanyaan ini? Silakan. Baik, terima kasih Pendeta.
Jadi hukum Allah itu yang digambarkan oleh Alkitab, Ya. sifatnya yang pertama adalah merefleksikan tabiat dari sang pemberi hukum itu sendiri. Oke. Ya. Jadi sang pemberi hukum itu sendiri adalah Allah. Ya. Jadi hukum itu merefleksikan tabiat Allah. Di dalam Mazmur pasal 19 ayat 7 sampai 8 kita dapati bahwa tabiat Allah itu sempurna dan murni. Jadi hukum itu sempurna dan murni. Lalu tadi sudah disebutkan tadi dalam kitab Roma pasal 7 ayat 12, kemudian Mazmur 119 ayat 151 dan 152, kudus, benar dan baik. Lalu kemudian Mazmur 119 ayat 172 itu kebenaran. Jadi Allah adalah kebenaran, hukum itu adalah juga kebenaran karena merefleksikan siapa Allah itu. Lalu kemudian yang kedua adalah moral. Ya. Moral. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 di sana disebutkan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau begitu, hukum itu adalah hukum moral. Jadi bersifat moral. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah rohani. Kita bisa lihat itu dalam Roma pasal 7 ayat 14. Di sana disebutkan bahwa hukum itu rohani. Lalu kemudian positif. Benar di dalam hukum itu ada kata jangan-jangan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Namun kata jangan ini, yaitu pelarangan terhadap melakukan yang buruk, adalah sebenarnya landasan atau dasar untuk melakukan yang baik. Amin. Jadi di balik kata negatif itu ada motivasi positif. Jadi hukum itu bersifat positif. Lalu kemudian sederhana. Kalau kita lihat, kita ambil contoh 10 hukum Allah. Bahasa yang digunakan di sana pertama sangat sederhana, pendek, tapi paripurna, juga komprehensif. Anak yang paling kecil sekalipun, jika dia sudah bisa mengerti, dia akan begitu mudah untuk memahami hukum Allah ini. Lalu kemudian yang keenam, prinsip-prinsip. Jadi hukum Allah ini berisi prinsip-prinsip yang luas, sempurna tentunya, dan prinsip-prinsip ini dari sudut pandang Alkitab kalau kita pelajari secara teliti, bersifat moral dan berlaku secara universal. Artinya setiap suku, setiap zaman, setiap manusia pasti akan setuju dengan hukum Allah ini ketika hatinya dikendalikan oleh Allah sendiri. Lalu kemudian unik. Kenapa saya katakan unik? Karena bagaimana ketika hukum itu diberikan. Tadi Pak Pendeta dalam pendahuluan menggunakan istilah diturunkan. Oke, bolehlah diturunkan karena kita ambil contoh 10 hukum Allah itu diberikan kepada Musa oleh sang pemberi hukum, yaitu Allah sendiri di Gunung Sinai, bukan? Nah, di dalam Ulangan pasal 5 ayat 22, di sana disebutkan bahwa hukum Allah itu audible, kedengaran oleh semua jemaah. Waktu disampaikan, semua jemaah dengar isi dari 10 hukum itu ketika Allah menyebutkannya. Lalu kemudian ditulis oleh jari Allah sendiri dan disimpan di dalam tabut perjanjian. Kita bisa lihat itu dalam Keluaran pasal 31 ayat 18, Ulangan pasal 5 ayat 22. Dan kenapa saya katakan unik? Alasan yang ketiga adalah kalau kita baca dalam Wahyu pasal 11 ayat 19, tabut itu sekarang ada di sorga. Dilihat oleh pewahyu Yohanes. Dan kemudian yang ke-8, mungkin ini yang terakhir dari sifat hukum Allah itu, bahwa hukum Allah itu menyukakan atau menyenangkan. Kita bisa lihat dalam Mazmur 119 ayat 97, ayat 97, dan juga 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, di sana disebutkan tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Ya, berarti menyenangkan. Luar biasa. Jadi ternyata hukum Allah itu sangat luar biasa kalau sudah dijabarkan tadi oleh narasumber kita, dan ini saya percaya sangat membuka wawasan kita tentang hukum Allah itu. Dan bagian yang paling terakhir, bahwa hukum itu tidak menjadi beban, tetapi menyukakan hati, menyenangkan. Baik, Pendeta, kita lanjutkan pertanyaan kita. Tentu ketika Allah memberikan sesuatu, ada tujuan di belakangnya. Kira-kira apa tujuan dari hukum Allah itu diberikan, atau seperti Pendeta katakan tadi, diperdengarkan ya kepada umat? Apa tujuan dari hukum Allah itu sebenarnya? Baik. Tentunya kalau Allah memberikan sesuatu, ada tujuan Allah. Apa tujuan Allah?
Allah yang tahu apa tujuannya. Ya. Kita merasakan hasil dari tujuan Allah itu. Namun alangkah baiknya jika kita berusaha untuk memahami. Jadi secara alkitabiah kita bisa mendapatkan secara sistematis beberapa tujuan. Setidaknya ada 8 yang saya catatkan di sini. Mengapa Allah memberikan hukumnya? Jadi yang pertama itu kita bisa lihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 10 bahwa Allah memberikan hukumnya itu kepada kita sebagai manusia untuk mengungkapkan kehendaknya, kasihnya, dan tabiatnya. Dan dia ingin kita menjadi sama seperti dia dalam kasih, dalam tabiat, dan juga dalam melakukan apa yang dia kehendaki. Lalu kemudian yang kedua seperti yang tercatat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 24. Lalu kemudian maksud saya Keluaran 20 ayat 1 sampai Keluaran 24 ayat 8, lalu kemudian Ulangan pasal 4 ayat 13, lalu kemudian Ulangan pasal 9 ayat 9, bahwa perjanjian Allah kepada kita sebagai manusia didasarkan pada hukumnya. Lalu kemudian hukum Allah itu menjadi standar penghakiman. Kita ambil contoh. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai 4, Yakobus pasal 2 ayat 12, sana disebutkan bahwa Allah akan membawa segala sesuatu, dalam hal ini perbuatan kita kepada pengadilan atau penghakiman Allah. Dasarnya adalah hukum-hukum Allah ini. Lalu kemudian dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 13, sana disebutkan bahwa setiap orang itu akan dihakimi menurut perbuatannya. Selanjutnya, contoh di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, bahwa hukum itu seperti tadi sudah disebutkan menunjukkan dosa. Menyatakan apa? Dosa. Jadi ketika seorang melanggar hukum, maka dia tahu bahwa dia berdosa. Lalu kemudian yang selanjutnya, ini yang kelima ya. Yang kelima dari maksud Allah, hukum itu Allah berikan sebagai agen pertobatan. Agen pertobatan. Nah, kita ambil contoh di dalam Mazmur pasal 19 ayat 7. Sana disebutkan sebagai berikut. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan. Nah, ini kata menyegarkan jiwa ini, khususnya kata menyegarkan ini menarik. Dalam bahasa Ibraninya digunakan, kata yang digunakan adalah sub. Sub ya. Dari Tanak. Lalu kemudian dari kitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani yaitu Septuagint. Saya pikir kita tahu ini. Kata yang digunakan adalah epistrefo. Nah, dua kata ini artinya adalah berbalik. Ya, berbalik 180 derajat. 180 derajat. Itu berarti dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Pertobatan. Jadi hukum itu diberikan untuk apa? Pertobatan. Lalu kemudian hukum diberikan untuk menyediakan kebebasan yang sejati bagi kita. Kita bisa lihat itu dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 dan juga Yakobus pasal 1 ayat 25. Ya, kita dapati di sana bahwa hukum Allah adalah hukum yang memerdekakan. Memerdekakan apa? Artinya memerdekakan kita untuk datang kepada Allah dalam mengikuti kehendaknya, bukan mengikuti kehendak dosa atau kehendak setan. Lalu kemudian, mungkin ini yang terakhir ya, hukum itu menahan kita untuk berbuat jahat dan dengan demikian ketika kita melakukan kebaikan, kita beroleh berkat. Kita bisa lihat itu dalam Ulangan pasal 26, maksud saya Ulangan pasal 28 dan juga Imamat pasal 26. Sederhananya, kalau seorang melanggar hukum, kita sebut saja hukum yang keberapa? Ya. Hukum ke-7 contohnya. Jangan bersinah. Ya. Lalu seorang bersinah, dia akan dapat kutuk. Dia akan dicerca oleh masyarakat, dia akan dicerca oleh orang-orang di sekitarnya. Sanksi sosial. Sanksi sosial. Dan juga dia bisa berpersoalan secara hukum. Iya, betul. Berpersoalan secara hukum. Tapi kalau dia tidak bersinah, dia menerima berkat-berkat dari penurutannya kepada firman Tuhan. Jadi yang terakhir, hukum membawa berkat dan menahan kita untuk melakukan yang jahat. Sehingga kita tidak dapat kutuk. Amin, luar biasa. Jadi garis bawahi saudara-saudaraku, berbeda dengan mungkin pandangan banyak orang bahwa ketika kita menurut hukum Tuhan ini akan membelenggu kita dan menjadi beban, tetapi sesungguhnya Tuhan punya maksud yang luar biasa ketika Dia memberikan hukum itu untuk kebahagiaan kita. Nah, sekarang kita berbicara tentang aspek waktu dari hukum itu, Pendeta. Mungkin ini akan ada diskusi, tetapi
apakah hukum Allah itu kekal? Bagaimana pendeta menjelaskan pertanyaan ini? Baik, saya pikir sangat jelas bahwa hukum Allah itu kekal. Ya. Dan itu jelas sekali di Alkitab. Ya. Kita ambil contoh dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18, Lukas 16 ayat 17, bahwa hukum Allah itu kekal. Ya. Lalu kemudian, di kekekalan dari hukum Allah ini mencakup 3 dimensi waktu. 3 dimensi. Yaitu kelampauan, kekinian, dan juga keakanan. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4, Wahyu 12 ayat 17, Ya. di sana dosa muncul dari Lucifer, Ya. seorang malaikat kudus yang pada akhirnya memilih untuk jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan ini terjadi pada masa kelampauan yang lalu. Ya. Berarti jauh sebelum bumi ada, jauh sebelum kita ada, Ada hukum yang pelanggaran sudah terhadap dilanggar. hukum Ya, sudah ada. mengakibatkan dosa. Betul. Begitu ya? Ya. Jadi karena dosa ada berarti ada pelanggaran terhadap kehendak Allah atau kita sebut sebagai hukum Allah. Lalu kemudian kekinian. Kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, jelas sekali Tuhan Yesus merangkum hukum Allah itu, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan ini terus berlangsung. Sampai saat ini kita mengasihi sesama manusia. Kita tetap mengasihi Allah, berarti memiliki aspek dimensi waktu, kekinian. Lalu kemudian keakanan. Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 31, ayat 31 sampai 34, disebutkan satu waktu nanti hukum itu akan ada di mana? Dituliskan di dalam hati. Sehingga kebenaran itu akan terjadi secara otomatis. Dan dia punya kunci untuk mengetahui bahwa ini adalah dimensi waktu keakanan adalah. Kalau kita baca dalam ayat-ayat yang saya sudah sebutkan tadi, khususnya di dalam ayat 33, bahwa Allah berkata, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Begitu ya. Di mana terdapat paralel dari perkataan ini? Dalam Wahyu pasal 21 ayat 3. Wahyu pasal 21 ayat 3 berbicara tentang langit dan bumi yang baru, yang di dalamnya ada Yerusalem baru, di mana semua orang yang diselamatkan akan hidup, dan ini akan terjadi di depan kita. Ini adalah keakanan. Muncul lagi perkataan, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, pendeta sudah menjelaskan tadi saudaraku tentang dimensi waktu dari hukum. Hukum Allah itu kekal, sudah ada di masa yang lalu, mengikat masa kini dan juga di masa yang akan datang. Puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengarkan, dan saya yakin kita semakin bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi tentang seberapa penting hukum itu dan bagaimana sifat hukum itu dan apa tujuan hukum itu, serta juga kita sudah mendengarkan tadi dimensi waktu dari hukum Allah. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, narasumber kita adalah Pendeta Dr. Swini Standidio dengan topik hukum Allah. Mari kita kembali bersama dengan narasumber kita. Baik pendeta, sejauh ini sudah sangat membuka wawasan dan mata kita tentang hukum. Nah, pertanyaan selanjutnya yang mungkin banyak menjadi diskusi di kalangan kekristenan. Apakah iman meniadakan hukum Allah? Karena mungkin ada orang yang berpikir, saya punya iman sekarang. Bagaimana pendeta menanggapi pertanyaan ini? Kita baca saja di dalam Alkitab. Ya. Contohnya dalam Roma pasal 3 ayat 31. Ya. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sebutkan hukum Taurat. Karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Kalau kita lihat dalam kitab Yakobus,
Kalau kita lihat tadi apa perkataan Tuhan Yesus, sangat jelas bahwa iman tidak membatalkan hukum Taurat. Dan kali ini Rasul Paulus yang mengatakannya bahwa iman tidak membatalkan hukum Taurat, justru iman meneguhkannya. Iman justru meneguhkannya. Baik, bagi orang Kristen yang mungkin berpikir bahwa kita sekarang hidup di bawah kasih karunia, seperti banyak istilah yang digunakan, mengapa harus menurut hukum Allah? Bagaimana pendeta melihat pertanyaan ini? Baik, ini satu pertanyaan yang sangat penting. Mengapa kita harus menurut hukum Allah? Tadi kita sudah lihat dari sifat hukum Allah, bahwa hukum Allah itu merefleksikan Allah itu sendiri, tabiat Allah. Lalu kemudian dari maksud-maksudnya, ternyata maksud-maksudnya adalah demi kebaikan kita. Jadi kalau hukum itu diberikan kepada kita, maka adalah keharusan bagi kita untuk menurutnya, tapi keharusan yang dilandaskan oleh kasih. Amin. Begitu. Jadi mengapa sampai kita menurut hukum Allah? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita sudah diselamatkan oleh Kristus dari dosa-dosa kita. Maka sekarang kita masuk ke dalam hidup yang baru di dalam undang-undang Allah. Yaitu kita menurut perintah-perintah Allah. Saya kasih contoh. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 disebutkan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Memang di sini tidak disebutkan menurut hukumku, menurut perintahku, tapi hukum adalah bagian dari perintah Allah. Hukum adalah bagian dari perintah Allah. Dan menarik sekali bahwa penulis Injil Yohanes menggunakan bahasa yang menunjukkan siapa Allah kita. Bahwa Allah yang sangat menghargai pilihan kita. Ean agapeteme, tas entolas tas kemas keresete. Gitu ya. Jadi yang pertama dalam bentuk subjunktif pengandaian. Kalau kamu mengasihi aku. Jika kamu mengasihi aku. Kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya akan menuruti bentuk infinitif. Saya akan menuruti perintah Tuhan. Jadi dilandaskan oleh kasih saya kepada Tuhan yang telah mengasihi saya lebih dulu. Jadi kalau saya kaitkan dengan keselamatan, mengapa saya menurut? Karena saya sudah diselamatkan. Sudah diselamatkan. Begitu. Saya diselamatkan untuk menurut, bukan diselamatkan untuk menjadi pembangkang kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Jadi inilah yang menjadi landasan mengapa kita menurut, karena itu sebuah keharusan, tetapi kita terdorong melakukannya oleh karena kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Allah. Bisa saya tambahkan? Silakan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 contohnya. Kita putar ayat yang tadi, tadi 14 ayat 15, sekarang 15 ayat 14. Sahabat-sahabatku adalah mereka yang menuruti segala perintah itu. Itu kata Tuhan Yesus. Berarti kita menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Kalau kita menuruti perintahnya. Saya ulang sekali lagi, memang tidak digunakan kata hukum, bukan kata nomos yang dipakai. Tapi kata entole dalam bentuk jamak entolas. Di dalamnya berarti ada hukum. Begitu. Jadi saya membuktikan bahwa saya pengikut Yesus, saya sahabat Yesus. Ketika saya menuruti hukum Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4 contohnya. Begini firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tapi ia tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Pengikut Yesus itu bukan pendusta. Bagaimana caranya jadi tidak pendusta? Turut perintahnya. Lalu kemudian 1 Yohanes pasal 5 ayat 2-3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi begitu. Jadi sekali lagi berbasis kasih kita kepada Allah dan menunjukkan bahwa kita adalah apa? Pengikut Kristus. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan. Mengapa kita dalam tanda petik harus menurut hukum Allah. Baik, terima kasih pendeta. Nah, dalam diskusi orang Kristen seringkali ada dua hal yang dianggap sepertinya bertentangan antara hukum Allah dan keselamatan di dalam Kristus. Nah, bagaimana kita memahami dan merekonsiliasikan dua hal ini, keselamatan
dalam Kristus dan juga hukum Allah. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke, saya berikan contoh yang sederhana. Ya. Tadinya kita dijajah oleh bangsa asing. Ya. Pada waktu kita dijajah oleh bangsa asing, maka undang-undang yang kita gunakan adalah undang-undang para penjajah itu, betul tidak? Betul, betul. Tapi setelah kita merdeka, kita rebut kemerdekaan itu, apa kita masih mengikuti undang-undang bangsa asing ini? Tentunya kita mengikuti undang-undang negara kita. Yeah. Undang-undang dasar 1945 dan seterusnya. Yeah. Nah, kalau kita berbicara tentang hubungan antara hukum Allah dan keselamatan dalam Kristus, maka saya sudah singgung tadi bahwa tadinya kita ada dalam belenggu dosa, artinya kita belum diselamatkan dari dosa-dosa ini. Setelah kita diselamatkan dari dosa, bagaimana kehidupan kita? Kalau tadinya kita pendosa, kita menuruti undang-undang setan, apa yang setan mau itu yang kita ikut, maka setelah kita diselamatkan oleh Kristus, maka kita mengikuti perintah Kristus. Yang saya sebutkan tadi, perintah di dalamnya ada hukum, ada hukum Allah. Nah, mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-10. Saya pikir ini ayat yang saya pilih dari sekian banyak ayat dalam Alkitab yang memudahkan kita untuk memahaminya. Efesus pasal 2 ayat 8-10 bunyinya sebagai berikut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu, perhatikan baik-baik ini ayat 10, penekanan yang mau saya berikan. Karena kita ini buatan Allah, ini yang disebut dengan lahir baru. Ya. Kalau di dalam surat Yohanes disebut kita mendapat DNA Allah. Begitu ya. Kenapa? Karena tadinya kita hidup dalam daging, sekarang kita hidup dalam roh. Begitu. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya ulang. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Jadi sebelum kita diselamatkan oleh Kristus, dalam hal ini sebelum kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudah ada pekerjaan baik yang Allah siapkan bagi kita. Namun belum diberikan kepada kita. Kenapa? Karena saya belum diselamatkan oleh Kristus. Setelah saya diselamatkan oleh Kristus, maka saya diberikan pekerjaan baik itu. Saya kaitkan sedikit dengan soteriologi atau keselamatan. Seorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi dalam hidupnya, yang dia lakukan di sepanjang hidupnya adalah korupsi, bersinah, membunuh, mencuri, berdusta. Apa bisa kita bilang dia ini mengalami keselamatan? Yang dia sedang alami adalah kutuk. Jangankan Allah, manusia saja akan bawa dia ke penjara. Kalau itu yang dia buat, betul tidak? Nah itu sebabnya dalam memahami hal ini, kita sebagai pengikut Yesus harus bijak. Mengapa saya katakan bijak? Bahwa betul ketika Kristus menyelamatkan kita, maka kita memiliki hak untuk ke sorga. Amin. Dan ini dipakaikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita bisa katakan ini imputed righteousness, atau kebenaran yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Bukan kita yang kerjakan. Kristus yang kerjakan itu. Dia yang memenuhi tuntutan hukum. Yohanes 18 ayat 5. Siapa yang menuruti hukum akan hidup oleh karena penurutan itu. Dan satu-satunya orang yang menuruti itu, menurut Rasul Paulus, dalam Roma pasal 5, ayat 15-18, cuma satu orang. Dan orang itu adalah siapa? Yesus Kristus. Begitu. Nah, tapi setelah kita memiliki hak ke sorga, apakah kita otomatis layak untuk sorga? Nah, ini pertanyaan yang harus kita tanyakan. Apakah sebagai seorang yang mengaku pengikut Yesus, tapi setelah saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, hidup saya setelah itu, saya katakan, mencuri, bersinah, membunuh, korupsi, dan lain-lain. Jangankan Allah, manusia saja benci kepada kita.
Apakah kita layak untuk sorga? Nah, kita tidak layak untuk sorga. Itu sebabnya kita memerlukan apa yang disebut dengan kelayakan untuk sorga. Yang kita mungkin kalau dalam istilah teologi disebut fitness for heaven. Ya. Fitness for heaven. Apa kita memiliki fitness for heaven ini? Dan fitness for heaven ini kalau kita baca di dalam Efesus pasal berapa tadi? 2 ayat 10. Ternyata Allah yang siapkan. Dia sudah siapkan sebelum kita menjadi manusia baru untuk kita kerjakan. Kalau begitu, benar kata Rasul Paulus, kita tidak bisa bermegahkan diri. Karena hak kita ke surga diberikan secara cuma-cuma. Lalu kemudian pekerjaan baik yang akan kita kerjakan setelah kita menjadi manusia baru, ternyata Kristus juga yang apa? Yang siapkan bagi kita, yang disebut imparted righteousness, dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekarang begini, bisakah seorang melakukan kehendak Tuhan kalau yang ada dalam dirinya itu roh setan? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau begitu harus siapa? Harus roh Tuhan. Nah kalau roh Tuhan itu diangkat, pasti dia bekerja yang buruk. Dia melakukan kehendak setan. Nah kalau roh Tuhan ada dalam dirinya, dia melakukan kehendak Tuhan. Kalau begitu, apa dia yang berkehendak melakukan yang baik? Atau Tuhan impart itu ke dalam dirinya untuk melakukan yang baik? Tuhan yang meletakkannya. Ya, Tuhan yang berikan. Itu sebabnya kita sebut yang diimpart, yang ditanamkan ke dalam diri kita. Yang perlu adalah respon. Mau enggak saya dituntun oleh Roh Kudus? Jadi kira-kira seperti itu, Bapak Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi inilah yang sangat membuka wawasan kita, saudara-saudaraku. Seringkali kita hanya tinggal di ayatnya yang ke-8 bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, tapi kita tidak baca sampai ayat 10, dipersiapkan untuk perbuatan baik seperti yang Pendeta sudah jelaskan. Boleh saya tambahkan sedikit? Saya mau tambahkan sedikit. Bagaimana fitness atau kelayakan untuk sorga ini? Bahwa pengikut Yesus atau orang Kristen harus hidup di dalam kehendak Kristus, yaitu pekerjaan baik yang dia sudah siapkan. Apa itu pekerjaan baik? Itu dia perintah-perintah Yesus. Saya bacakan, boleh? Boleh. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 11, begini bunyi firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan karena orang di antara kamu demikianlah dahulu, tapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ini dia imparted righteousness itu, yang ditanamkan dalam diri kita. Sehingga kita akan melawan perbuatan-perbuatan ini. Karena jika seorang Kristen masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah disebutkan oleh Rasul Paulus tadi, dia tidak ada dalam kerajaan sorga. Dia tidak layak. Sayang ya, sudah punya hak, tapi pada akhirnya tidak layak. Nah, lalu selanjutnya, saya kasih contoh lagi satu ayat, Wahyu pasal 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir. Ini bahasa Wahyu berarti ini simbolik. Memiliki makna simbolik. Kalau anjing-anjing ini adalah orang yang buruk sifatnya, suka menjilat, begitu ya. Kita ambil contoh di dalam Lukas pasal 16 ayat 1. Anjing suka menjilat borok, begitu ya. Orang-orang yang tidak memiliki prinsip kebenaran, lalu tukang-tukang sihir atau penipu-penipu ya. Nah, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar, artinya tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi kita lihat bahwa penurutan terhadap perintah Allah itu benar tidak menyelamatkan kita. Karena keselamatan sepenuhnya diberikan oleh Kristus Yesus, oleh kasih karunia. Tetapi dalam hal ini, kelayakan untuk surga itu adalah respon kita terhadap Roh Kudus yang ada di dalam kita. Begitu, sehingga kita layak untuk surga. Jadi seorang Kristen yang katakan dia sudah diselamatkan benar, tapi dia tidak menuruti perintah Allah, maka dia buktikan bahwa dia tidak ada dalam Kristus. Begitu ya, dia tidak ada dalam Kristus. Jadi dengan demikian, penurutan terhadap firman Allah itu sangatlah penting. Amin. Baik, terima kasih Pendeta, luar biasa. Dan ada satu ayat yang mungkin seringkali kita baca dan menimbulkan diskusi, yaitu yang ada di Matius 5 ayat 17-18, di mana mengatakan bahwa Yesus datang
dia bukan untuk meniadakan tapi untuk menggenapi hukum Allah. Nah, kata menggenapi ini yang seringkali jadi diskusi. Apakah pendeta punya tinjauan eksegesis untuk kata menggenapi hukum Allah ini sehubungan dengan ayat ini? Bagaimana menurut pendeta? Mungkin tidak perlu komplit eksegesis atau eksegesis lengkap, cukup saja studi kata. Studi kata. Begitu ya, studi kata. Nah, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena banyak orang berkata Yesus datang dan meniadakan hukum Allah. Begitu. Dan kata yang digunakan di sini adalah kata luso. Kata luso itu bukan hanya sekedar tiadakan, menghancurkan. Jadi orang menyangka bahwa Kristus datang untuk meremukkan, menghancurkan hukum Allah. Dikatakan tidak, justru saya datang untuk menggenapinya, gitu ya. Kata menggenapi dipahami lagi dari sebelah kiri, begitu. Karena dia sudah genapi, so tidak perlu, tidak perlu lagi. Padahal maksud Yesus bukan itu. Karena kata yang digunakan di sana adalah pleroo. Pleroo itu menggenapi dalam pengertian melaksanakan, melakukannya. Begitu. Jadi Kristus datang. Mengapa dia perlu menjelma menjadi manusia? Allah menjelma menjadi manusia. Agar supaya memberi contoh kepada manusia, beginilah cara menurut perintah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jatuh ke dalam dosa adalah manusia. Yang jatuh ke dalam dosa adalah manusia. Sehingga harus ada manusia yang datang untuk membuktikan sebagai vindikasi terhadap hukum Allah, bahwa hukum Allah itu layak, patut, dan bisa diturut. Oleh manusia. Dan dengan demikian manusia yang melaksanakannya, dia adalah juru selamat. Kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, juru selamat yang sejati adalah Yahweh. Manusia tidak bisa menjadi juru selamat. Begitu. Tapi yang jatuh ke dalam dosa adalah manusia. Itu sebabnya Yahweh harus menjelma menjadi manusia. Supaya dua tuntutan ini terpenuhi. Sebagai juru selamat haruslah Allah, tetapi sebagai pelaksana perintah Allah adalah manusia, dan semua dipenuhi dalam diri Yesus Kristus. Bukankah luar biasa ini? Luar biasa. Tuhan kita yang begitu mengasihi kita dan mengajar kita bagaimana kita untuk menurut perintahnya. Lalu ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi tidak usah pikir-pikir bahwa Yesus sudah datang menghancurkannya. Justru dia datang beri contoh bagaimana melaksanakannya. Terima kasih pendeta, luar biasa saudaraku. Saya percaya ini sudah menambah wawasan kita, meluaskan wawasan kita sehubungan dengan topik ini tentang hukum Allah. Dan kita masih akan kembali dalam segmen selanjutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kita masih melanjutkan diskusi kita tentang hukum Allah tetap di program DIK, Depth Insight Growth, bersama dengan narasumber kita Pendeta Dr. Sweeney Standidio. Baik pendeta, kita melanjutkan, masih ada diskusi yang mungkin berkaitan dengan segmen terdahulu. Berdasarkan Kolose pasal 2 ayat 4, ada yang mengatakan bahwa hukum Allah itu katanya sudah dipalangkan. Apakah benar penafsiran ini atau ada maksud yang lain? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, jadi istilah dipalangkan dalam terminologi orang-orang Kristen artinya tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Ya. Mari kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat 14. Ini yang Rasul Paulus katakan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sekarang apa yang ditiadakannya dan dipakukannya di kayu salib. Jadi apa anteseden dari atau apa yang dirujuk oleh kalimat ini? Yang dipakukan dan ditiadakan di kayu salib.
Kalau kita lihat bukan hukum-hukum. Iya. Yang ditiadakan adalah surat hutang. Surat hutang. Jadi surat hutang yang dipakukan, yang ditiadakan di kayu salib. Nah, saya pikir surat hutang ini semua orang Kristen paham. Iya. Apa ini surat hutang? Mudah sekali untuk orang Kristen memahaminya. Oleh sebab Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa. Iya. Dalam Matius 6 ayat 12. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebutkan begini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya disebutkan, contohnya King James Version, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. Jadi kira-kira sebagai berikut. Ampunilah utang-utang kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang berutang kepada kami. Gitu. Jadi apa sebenarnya utang ini? Nah, ini utang, apa artinya utang? Nah, itu dijelaskan oleh doa Tuhan Yesus, seperti yang dicatatkan oleh penginjil Lukas, untuk memudahkan audiensnya memahami konsep semit utang. Utang itu apa? Kita bisa lihat itu di dalam doa Tuhan Yesus, seperti yang dicatatkan oleh penginjil Lukas. Dia sebutkan begini dalam bahasa Inggrisnya ya. And forgive us our sins, for we ourselves also forgive everyone who is indebted to us. Jadi kira-kira terjemahannya sebagai berikut. Ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami mengampuni setiap orang yang berhutang kepada kami. Begitu. Nah, kalau penginjil Matius menggunakan hanya satu kata, Utang. yaitu opheilema, utang. Iya. Tapi penginjil Lukas menggunakan dua kata. Iya. Dia menjelaskan apa itu opheilema. Kata opheilema muncul yaitu utang, tapi dia jelaskan dengan kata hamartia, dosa. Jadi utang itu sama dengan dosa. Kalau begitu apa yang dipakukan di kayu salib? Surat utang. Dosa. Yaitu surat tuntutan hukum oleh karena kita berdosa. Jadi dosa yang dipakukan di kayu salib. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Itu yang tergantung di kayu salib, bukan hukum Allah yang ditiadakan. Betul. Jadi begitu cara kita belajar Alkitab, supaya kita bisa memenuhi Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10 tadi. Gitu ya. Baik, terima kasih pendeta. Walaupun tadi di segmen pertama pendeta sudah menjelaskan tentang dimensi waktu dari hukum, tapi ada juga yang menggunakan Lukas pasal 16 ayat 16 sebagai contoh, katanya bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai pada zaman Yohanes saja. Berarti mungkin implikasinya adalah tidak lagi mengikat bagi kita di zaman sekarang. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Apakah ini benar? Oke, jadi ini sebenarnya bagaimana kita memahami ayat-ayat yang pada akhirnya disalahpahami. Begitu toh? Karena sudah jelas tadi kita lihat bahwa Yesus mau kita menurut hukum-hukumnya, lalu kemudian Rasul Paulus katakan bahwa penurutan itu sudah disiapkan sebelum kita diselamatkan, lalu tiba-tiba muncul seperti tadi. Kolose pasal 2 ayat 14, sekarang muncul lagi Lukas pasal 16 ayat 16. Mari kita pahami, dalam bahasa Indonesia sebutkan begini. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah, kalau kita cuma baca ayat 16, hanya baca ayat 16 saja, kita bingung. Karena di sana ada kata hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Begitu ya, kita bingung. Tapi kalau kita baca ayat 17, saya pikir kita tidak bingung lagi. Ayat 17 katakan begini, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi baca semua. Nah, bagaimana kita memahami kata berlaku yang ada di atas tadi? Jadi sebenarnya kata berlaku ini, seperti yang kita tahu bahwa bahasa asli Alkitab untuk perjanjian baru adalah bahasa Koine, begitu ya? Pak Pendeta kan di bidang perjanjian baru. Sekolah di bidang perjanjian baru itu Koine Yunani yang tidak selengkap, yang bahasa Indonesia tidak selengkap bahasa Yunani Koine ini. Itu sebabnya ketika diterjemahkan maka diinsert
Kata berlaku yang pada akhirnya menghasilkan kebingungan. Begitu ya. Nah, kata yang digunakan di sana adalah mekri. Nah, kata mekri ini sebenarnya adalah satu conjunction, bisa juga preposition tergantung konteksnya, yang menunjukkan sit terminus. Begitu. Jadi Yohanes di sini sebagai dia yang berseru di padang gurun, yang dinubuatkan, dia yang akan membuka jalan bagi Kristus, berseru di padang gurun, dia akan tunjuk siapa pada akhirnya yang dinyatakan di dalam kitab apa? Kitab Taurat dan kitab para nabi. Kita tahu bahwa dalam kitab Perjanjian Lama untuk orang Yahudi mereka bagi dalam 3 bagian. Mereka sebut itu Tanakh. Torah, Ketubim, Nabiim, dengan Ketubim. Tanakh ya. Nah, semua yang ada di dalam kitab Torah, lalu kemudian Nabiim, Tanakh, jika diperas isinya adalah Yesus. Begitu, jika diperas isinya adalah Yesus. Dan siapa yang menjembatani itu? Yang menjembatani adalah si pembuka jalan, forerunner itu, yaitu Yohanes. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 45. Penginjil Yohanes menceritakan apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis di Betani, di tepi sungai Yordan. Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Begitu ya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Lalu kemudian dia ulangi lagi di ayat 35 sampai 36. Lihatlah anak domba Allah. Dan kalau kita lihat di sini bahwa pada ayat 40 salah seorang dari murid Yohanes yang pada akhirnya mengikuti Yesus adalah Andreas. Nah, dalam ayat 41 dan 42 Andreas sampai kepada saudaranya, yaitu Simon yang kemudian dipanggil Kefas, lalu kita kenal sebagai Petrus, dan berkata ia telah melihat siapa? Mesias. Dalam ayat 43 dan 44 Yesus ke Galilea dan bertemu dengan Filipus dan memanggil Filipus mengikuti Yesus. Filipus ini satu kota atau satu tempat, ya kita sebut satu kampung, dengan Andreas dan Simon. Jadi sangat mungkin bahwa Filipus sudah mendengar siapa Yesus dari Yohanes dan Andreas dan juga Simon. Sehingga ayat 45 Filipus sampaikan kepada Nathanael. Ayat 45. Saya pikir ini kuncinya. Yohanes 1 ayat 45. Ini kunci untuk memahaminya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh Nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Si terminus ada 2. Si pembuka jalan yaitu Yohanes, dan dia yang menunjukkan bahwa yang dibicarakan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, dan juga tentu Neviim, Neviim ini dan juga tentu Ketubim adalah siapa? Yesus. Jadi sampai pada zaman Yohanes, maka terpahamilah apa yang menjadi intisari dari Tanakh. Begitu, dari Torah, Nabiim, dan Ketubim. Ternyata intisarinya adalah Sang Mesias akan datang, anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Dia adalah Yesus Kristus. Begitu. Baik, terima kasih. Jadi ini bukan berarti bahwa hukum Allah berlaku hanya sampai Yohanes saja. Ini adalah sebuah pemahaman yang keliru. Dan saya percaya ini mencerahkan bagi saudara-saudara yang mungkin seringkali menggunakan ayat ini sebagai pembenaran bahwa hukum tidak lagi mengikat bagi kita. Terima kasih pendeta untuk pembahasan yang sangat-sangat membuka mata kita. Baik saudaraku, sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini. Dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan atau closing statement dari narasumber kita. Disilakan Pendeta Tandidio. Baik, jadi hukum Allah itu adalah refleksi dari tabiat Allah itu sendiri. Sebagaimana Allah kekal, hukum Allah kekal. Sebagaimana Allah itu baik, benar, dan adil, maka hukum Allah itu benar, baik, dan adil. Kita sudah lihat tadi, baik dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru, bahwa
penurutan terhadap perintah-perintah Allah, hukum Allah itu penting sebagai bukti bahwa saya mengasihi Allah. Mengapa saya mengasihi Allah? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi saya. Mengapa saya melakukan hukum-hukum Allah, kehendak-kehendak Allah ini? Bukan supaya saya diselamatkan, tapi karena saya sudah diselamatkan. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Cobalah kita melanggar hukum Allah. Sudah paling kurang kita kena hukum sosial. Yang lebih buruk dari itu, masuk penjara. Betul ya? Jangan membunuh. Anda membunuh, pasti masuk penjara. Gitu. Jangan berzina. Anda berzina. Sudah paling kurang kena hukum sosial. Kalau kena hukum undang-undang yang berlaku, bisa masuk juga apa? Penjara. Jadi dengan kata lain, kalau kita menurut hukum Allah, saya menunjukkan saya mengasihi Allah, saya menunjukkan bahwa saya sudah diselamatkan. Dengan demikian, saya memiliki kehidupan yang sejahtera sekarang dan di sini. Saya sebut ini sebagai berkat-berkat kontemporer yang saya dapatkan dari penurutan. Dan kalau kita lihat ke dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 tadi dan berbagai ayat yang sudah kita lihat, maka ada berkat-berkat eskatologis yang akan kita terima. Kenapa? Karena penghakiman nanti berdasarkan hukum Allah. Begitu ya? Penghakiman berdasarkan hukum Allah. Kalau kita menurut hukum Allah, maka saya membuktikan bahwa saya orang yang diselamatkan, maka Tuhan akan memberkati saya sekarang dan seterusnya. Amin. Terima kasih pendeta, luar biasa. Bolehkah pendeta berdoa bagi diskusi kita dan juga sahabat-sahabat di rumah yang mengikuti belajar bersama-sama dengan kita? Disilakan. Baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu, Engkau berikan kesempatan untuk mempelajari kehendak-Mu, mempelajari tentang hukum-Mu. Terima kasih untuk hukum-Mu yang benar dan baik. Amin. Kami berdoa bagi semua sahabat yang menyaksikan program ini, baik di rumah atau di tempat di mana saja mereka berada. Bantulah mereka untuk dapat menghidupkan yang mereka pelajari pada saat ini, sehingga mereka dapat menerima berkat-berkat itu, baik yang saya sebut berkat saat ini, maupun berkat yang akan datang. Amin. Dan Tuhan memberkati program ini agar dapat terus berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Memberkati hamba Tuhan, Pendeta Edward Taliwongso, sebagai seorang pakar di bidang perjanjian baru, untuk dapat terus memandu acara ini sampai benar-benar acara ini diresapi, dirasakan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, kami sudah memohon berkat dan mengakhiri program ini. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik, mencerahkan, dan membuka wawasan kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Dr. Sunis Tandidio. Terima kasih Pendeta, sudah meluangkan waktu berbagi berkat rohani untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati Pendeta dan keluarga dalam pelayanan yang sudah ditentukan. Juga terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus mengikuti program dari Cornelius Media, kiranya kita bertumbuh bersama-sama ketika kita mencintai untuk mempelajari firman-Nya. Dan kalau saudara telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat sekalian, kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.